Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, selamat sore, salam. Selamat berjumpa kembali dalam acara kebaktian PKP pada sore hari ini yang masih secara online. Kiranya berkat Tuhan tetap menyertai kita semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian kita, marilah kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh dimulai. Selesai. Untuk memulai kebaktian kita, marilah kita sama-sama muliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 400. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Yang kedua, ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, sekarang tibalah kita saatnya untuk pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti ibadah PKP atau Persekutuan Kaum Perempuan, walaupun masih secara online. Biarlah Tuhan melayakkan kebaktian kami sehingga merupakan persembahan harum bagi Tuhan dan boleh membawa berkat bagi kami semua melalui firman-Mu yang kami akan terima pada sore hari ini. Urapi kami semua Bapa agar kami mengerti firman-Mu, dan khususnya hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja agar kami mampu untuk mengerti maksud firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada sore hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 16. Dan di sini akan saya bacakan sendiri untuk kita semua. Firman Tuhan ayat pasal 41 ayat 8 sampai 16 yang berbunyi demikian. Israel hamba Tuhan, inilah topik daripada firman Tuhan menurut Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kuasa, Allah Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan berbahagialah orang yang mendengarkan dan menjalankannya hari lepas hari. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, bacaan kita pada sore ini terambil dari buku Yesaya. Buku ini disebut menurut nama seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem dalam bagian kedua abad ke-8 sebelum Masehi. Buku ini seluruhnya dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai 39, berasal dari zaman ketiga Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Allah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Nabi Yesaya mendorong serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Allah dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, dari bagian pertama ini, bagaimana bangsa Israel telah dinasihati oleh Nabi Yesaya agar kembali ke jalan Tuhan, tetapi kita lihat bahwa mereka tidak mendengar. Dan apa akibatnya? Sehingga mereka kena hukum, di mana mereka dihukum dengan menggunakan bangsa lain, yaitu bangsa Babilonia. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita, bahwa kadang-kadang kita ini telah diingatkan oleh Tuhan agar kembali ke jalan yang benar, tetapi kita kadang-kadang tidak mendengar peringatan itu. Sebagai contoh, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar atau tahu, ya kita bilanglah sebagai mencuri, itu biasanya kan hati kita bergetar. Itu artinya apa? Arti kita, kalau sesuatu yang nggak benar kita lakukan, hati kita akan rasa takut bergerak. Itu berarti Roh Kudus mengingatkan kita supaya jangan berbuat hal yang demikian. Tetapi kadang-kadang
hati kita keraskan dan kita lakukan yang tidak benar itu. Nah itu, inilah sebenarnya yang bisa kita dapat dari bagian pertama ini. Bagian kedua adalah pasal 40 sampai 55, berasal dari masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan tak lama lagi Allah membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Tema penting bagian ini ialah bahwa Allah itu Tuhan yang menguasai sejarah dan bahwa Ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang hamba Tuhan merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dari Perjanjian Lama. Inilah yang bagian kedua. Karena tidak mendengarkan nasihat untuk kembali ke jalan yang benar, mereka akhirnya dibuang. Raja Babilonia menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan, dan semua bangsa itu dibawa ke Babel. Itu sama-sama kita mengetahui itu apa. Itu karena efek daripada tidak mendengarkan nasihat bahwa agar kembali ke jalan yang benar. Ini juga memperingatkan kita sebagai orang yang percaya agar kalau ada peringatan Tuhan itu maunya kita dengar. Kalau enggak, berarti kita akan mendapatkan hukuman. Dan hal yang ketiga adalah terambil dari pasal 56 sampai 66. Sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan, juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan kurban dan doa. Ayat penting ialah Yesaya 61 ayat 1-2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilan ketiga Ia memulai tugasnya di dunia. Bagian ketiga ini kita melihat bahwa setelah mengalami hukuman, Tuhan itu adalah pengasih. Dia akan memberikan janji-janjinya, berikan semangat bagi mereka yang telah kena hukum. Karena begitu besar kasih Allah sama kita manusia, demikian juga bagi kita. Kadang-kadang setelah mendapat hukuman memang masih ada. Allah itu adalah pengasih. Dia akan memberikan jalan yang terbaik, dan kalau bisa kita ini akan bisa kembali ke Dia. Bagaimana kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa karena dosa-dosa yang begitu dah besar ditanggung oleh manusia, maka Allah mengirim Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu kasihnya Allah terhadap kita manusia. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, bacaan kita sore hari ini adalah Yesaya 41 ayat 8 sampai 16. Adalah termasuk pada bagian kedua, yaitu pada masa orang-orang Yehuda dalam masa pembuangan. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan karena sedang dalam kena hukuman. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, tema kita adalah berani takut mati. Salah satu bagian dari kerapuhan manusia adalah bisa mati. Kematian adalah hal yang paling esensial dari manusia. Namun demikian, apakah kita takut mati? Terlepas bahwa takut bersifat manusiawi, seorang filsuf Jerman Martin Heidegger pernah berkata, berani takut mati adalah keinginan kuat untuk menjalani hidup yang otentik,
hidup yang sungguh-sungguh hidup. Jika tahu bahwa besok akan mati, maka hidup hari ini dijalani dengan sungguh-sungguh dalam keterlibatan untuk mengusahakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Mati bukan sesuatu yang menakutkan, sebab kita menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dan berkualitas. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, melihat orang Israel dalam pembuangan dalam keadaan hancur tanpa harapan, maka dari bacaan kita tadi kita melihat Nabi Yesaya berusaha memperbaharui atau memotivasi bangsa Israel. Yesaya mengingatkan akan status baru mereka itu sebagai hamba Tuhan. Ibu dalam kasih Tuhan, bacaan kita tadi, tetapi engkau hai Israel hambaku. Di sini Yesaya menegaskan bahwa Israel itu adalah hamba Tuhan. Ya. Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Berarti dari sini kita melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang terpilih. Jadi Nabi Yesaya mengungkit itu kembali untuk memotivasi bangsa Israel yang telah begitu lemah atau putus asa karena telah dibuang ke Babel. Ya. Ayat yang ke-9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, akulah berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Di sini Yesaya menegaskan, menunjukkan bahwa orang Israel itu adalah orang yang pilihan dan telah dipilih. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini betul-betul Yesaya memberikan penjelasan motivasi terhadap bangsa Israel, bahwa Allah itu betul-betul memperhatikan mereka. Dan Yesaya memperbaharui mereka bahwa mereka itulah hamba Allah. Dari sini kita lihat bahwa Nabi Yesaya mau memulihkan ketidakpercayaan karena mereka telah rusak karena mereka di dalam pembuangan. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, status sebagai hamba Tuhan sekaligus mengungkap misi kehambaan Israel. Ketika mereka berada dalam relasi dengan yang lain, bahwa menjadi besar berarti menjadi hamba atas yang lain. Namun demikian melakukan misi ini tidak mudah. Selain menghadapi tantangan dari diri sendiri berupa egoisme dan merasa diri kecil, bagai cacing atau ulat, ini bisa kita berdasarkan bacaan kita tadi di ayat 14. Maka bangsa-bangsa di sekitar Israel dapat menjadi ancaman tersendiri yang membuat mereka takut dan bimbang. Dalam rasa yang tidak menentu ini, Allah hadir meneguhkan panggilan dan pengutusan Israel melaksanakan misi kehambaannya, sekaligus disertai janji penyertaan, agar di bawah bayang-bayangan kematian sekalipun mereka terus mengabdi, melayani dengan otentik dan juga berkualitas. Sebagaimana tema kita tadi, berani takut mati, adalah ajakan untuk memaknai hidup ini begitu berharga. Dengan demikian kita selalu hidup otentik mengusahakan kebaikan bagi sesama. Ini perlu, ya. Berani mati berarti kita memaknai bahwa hidup ini berharga.
Ini sebagai ilustrasi. Ini memang saya sering juga dalam khotbah bilang bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Allah menciptakan manusia, dikasih tugas, dan apa sih? Kalau menurut perkiraan saya secara pribadi bahwa Allah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini, apa sih maksud Allah itu? Kita ini hanya sebagai titipan sementara di dalam dunia ini. Sehingga apa yang kita bilang dalam ilustrasi ini bahwa hidup adalah pilihan. Apa sih yang harus kita pilih? Pilihan hanya dua. Hidup yang taat sama Tuhan atau yang tidak taat sama Tuhan. Atau dengan kata lain, hidup masuk ke surga atau hidup masuk ke neraka. Nggak ada pilihan, hanya yang dua itu. Jadi di sini juga Yesaya mengingatkan bangsa Israel supaya hidup berani takut mati. Artinya bahwa supaya kita hidup ini harus menjadi hidup memaknai bahwa hidup itu berharga. Jadi dari pilihan kita tadi, tentu kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di tengah-tengah dunia ini, tentu kita kalau bisa adalah bisa menjadi hidup yang calon penghuni sorga. Kalau mau hidup penghuni neraka berarti di dalam dunia ini pun kita selalu mengandalkan kedagingan kita. Jadi itu. Jadi yang dikehendaki oleh Allah agar kita hidup berharga. Artinya di dalam kehidupan ini, waktu yang sebentar, paling lama 100 tahun udah hebat kita hidup di dunia ini. Kita harus menjalani kehidupan ini ada artinya, ya. Harus mendekatkan diri sama Tuhan. Dan inilah Yesaya memberikan motivasi sama bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah hamba Allah yang harus melayani. Inilah kira-kira yang perlu kita camkan dalam kehidupan ini. Berani takut mati adalah ajakan untuk memaknai hidup ini begitu berharga. Dengan demikian kita selalu hidup otentik mengusahakan kebaikan bagi sesama. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan. Inti atau makna bacaan kita pada malam hari ini dengan tema kita berani takut mati adalah untuk memaknai hidup ini begitu berharga. Dengan demikian kita selalu hidup otentik atau nyata mengusahakan kebaikan bagi sesama dan percaya kehadiran Allah dalam segala usaha dan aktivitas kita. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, bacaan kita juga mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya adalah juga merupakan hamba Tuhan. Bagaimana Yesaya memperbarui status orang Israel sebagai hamba Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan harus percaya bahwa dalam melayani jangan takut, karena dalam pelayanan kita Tuhan akan tetap menyertai, terutama dalam masa sekarang ini. Karena pengaruh COVID-19 ini banyak efeknya di tengah-tengah kita. Tidak bisa bebas kemana-mana, harus menjalankan protokol kesehatan. Banyak orang berhenti kerja atau kehilangan pekerjaan. Anak-anak kita tidak bisa pergi ke sekolah, dan hal-hal yang lain membuat kita jadi cemas dan takut. Jadi ibu-ibu PKP harus tampil ke depan, terutama untuk melayani anak-anak kita, supaya mereka jangan takut dan memberikan keyakinan pada anak-anak kita bahwa dalam situasi ini Tuhan tetap menyertai mereka, dan kita harus dekat dengan Tuhan. Ini tugas, karena sering saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa
ibu-ibu itu adalah tiang punggung dalam keluarga untuk mengayuh anak-anak, mengayomi anak-anak kita. Karena apalagi dalam situasi sekarang ini membuat mungkin mereka itu nggak mengerti kenapa nggak bisa sekolah, apa karena apa, sehingga kadang-kadang timbul rasa takut, dan kita juga sebagai orang tua mungkin takut. Tapi dalam ketakutan mereka, kita harus membimbing mereka bahwa yang terjadi ini semua adalah Tuhan mengetahui. Dan kita harus menganjurkan supaya mereka dekat dengan Tuhan. Yang penting sekarang bagaimana cara supaya kita dekat dengan Tuhan. Kalau dulu Allah menggunakan nabi-nabi untuk mendekatkan umat dengan Dia dengan perantaraan nabi-nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Yesaya di sini membimbing bangsa Israel, mengingatkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar, tetapi juga tidak didengar, sehingga mereka mendapatkan hukuman melalui bangsa yang lain oleh Tuhan. Dan Yesaya tetap membimbing dalam kehancuran mereka, dalam keputusasaan mereka. Nabi Yesaya memberi motivasi, memberi status baru bahwa mereka adalah hamba Allah, mereka adalah pilihan Allah. Maksudnya semua itu apa? Supaya dekat dengan Tuhan. Dan juga setelah kembali ke tempatnya Yerusalem, mereka juga Nabi Yesaya tetap membimbing bahwa apa yang dijanjikan Allah itu pasti akan terlaksana. Kasih sayang Allah, demikian jugalah kita harus membimbing anak-anak kita. Dulu Nabi sebagai alat untuk membimbing umatnya, tetapi sekarang ini, ya, setelah Allah mengirim Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini, dan Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus dosa kita, dan Roh Kudus telah turun ke dunia ini untuk membimbing kita. Di samping itu apa usaha kita? Kita sekarang ini dibimbing oleh Roh Kudus beserta firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Jadi kita harus membaca firman Tuhan dan harus berdoa agar Roh Kudus membimbing kita untuk bisa menghayati firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, ya, kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Karena tadi Yesaya berulang-ulang mengulang melalui firman-Nya, jangan takut, aku akan menolong engkau. Itu pernyataan Tuhan. Jadi kita juga, terutama ibu-ibu, dalam membimbing anak-anak kita yang saat ini mungkin mereka nggak ngerti, malah putus asa, nggak bisa ke sekolah. Mari kita harus mengarahkan mereka bahwa di dalam situasi ini, dalam situasi yang gawat ini, kita harus membawa mereka agar lebih dekat kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya mereka akan mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu di dalam segala keadaan apapun kehidupan kita ini, campur tangan Tuhan tetap akan berlaku. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita sebagai orang percaya mampu menjadi hamba Tuhan untuk selalu hidup otentik, mengusahakan kebaikan bagi sesama. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, untuk mengiyakan firman Tuhan yang barusan kita dengar, marilah kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 400. Kita nyanyikan bait ketiga dan keempat.
lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat padamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ibu-ibu PKP dalam kasih Tuhan, sekarang tiba masanya kita berdoa di doa sapa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Raja Surgawi, Tuhan yang Maha Baik dan Pemurah, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengingatkan lagi kami melalui firman-Mu pada sore hari ini, bahwa kami sebagai orang percaya adalah hamba-Mu juga, dan harus melayani terhadap sesama kami serta dalam pelayanan kami. Kami harus berani takut mati. Bapa di surga, kira Engkau memberikan kekuatan kepada kami agar kami mampu menjadi hamba Tuhan untuk selalu hidup otentik, mengusahakan kebaikan bagi sesama, karena hidup adalah berharga. Terima kasih atas firman-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anggota PKP di jemaat-Mu di GPB Gibeon Rumbai. Biarlah berkat-Mu menyertai anggota PKP beserta keluarga, sehingga damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kami semua. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menjamah dan memberkati makanan, minuman, dan obat-obat yang dia makan, agar semua berfungsi untuk memulihkan kesehatan mereka semua. Dan bagi mereka yang punya pergumulan hidup, biarlah Roh Kudus bekerja melalui mereka agar pergumulan hidup mereka bisa mereka atasi. Ya Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati semua pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka semua agar bisa membawa negara kami ini menjadi negara makmur dan aman sentosa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Biarlah berkat Tuhan menyertai agar dalam situasi sekarang ini mereka harus belajar secara daring atau dalam jaringan atau online. Mereka masih bisa maju dengan baik. Dan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah berkat Tuhan juga menyertai mereka semua agar mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa kami. Banyak hal yang hendak kami minta, tapi Engkau Maha tahu apa yang terkandung di hati kami. Sempurnakanlah doa kami ini agar layak di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ibu-ibu dalam kasih Tuhan, demikianlah kebaktian kita pada sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan tetap menyertai kita semua, sehingga kita kiranya diberikan kesehatan yang prima, sehingga mampu untuk mengikuti kehidupan kita selanjutnya dan sampai bertemu lagi
di kebaktian-kebaktian yang lain. Tuhan memberkati kita semua.